Petir sesekali menyambar, menyayat langit dengan kilatan putih kebiruan. Raina menyandarkan tubuhnya di balik kemudi, matanya terpaku pada mobil hitam yang ia kenali betul, mobil suaminya Arman. Sudah 2 minggu Raina menyimpan kecurigaan, Arman berubah. Pulang lebih malam, sering membawa pekerjaan ke kamar, dan setiap kali ia mencoba bicara, Arman menjawab, seadanya, dingin. Seolah kehadiran Raina tak lebih dari bayangan di sudut rumah. Malam ini, ia memberanikan diri. Ada desakan dalam dirinya yang tak lagi bisa ditahan. Ia mengikuti Arman diam-diam, dengan jantung yang terus-menerus berdegup tak karuan. Ia berharap bisa membuktikan dirinya salah, tapi hati kecilnya tahu. Pengkhianatan sedang menunggu di ujung perjalanan. Mobil Arman berhenti di depan sebuah penginapan tua. Bangunannya berdiri sendiri di antara rimbunnya pohon-pohon tinggi, sepi dan samar dalam kabut hujan. Sebuah papan kusam dengan huruf-huruf yang nyaris lepas tergantung di gerbang kecil, penginapan melati, tempat yang tidak akan dipilih seorang suami yang hanya ingin beristirahat dari pekerjaan. Raina mematikan mesin mobilnya, tapi tidak turun. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena kombinasi dari rasa takut, marah, dan luka yang belum sepenuhnya berbentuk. Ia menunggu. Lalu, seperti adegan dari mimpi buruk yang paling busuk, pintu penginapan terbuka, Arman keluar, dan bersamanya, seorang wanita. Usianya jauh lebih muda dari Raina. Tubuhnya tinggi, rambutnya tergerai mesra, meski hujan mulai membasahi bahunya. Mereka tertawa kecil, bergandengan tangan seolah dunia tak punya dosa. Rasa mual menyeruak dari perut Raina. Tubuhnya serasa membatu, dan untuk sesaat ia tak bisa berpikir apa-apa. Kemudian datang rasa lain, bukan kemarahan, bukan dendam, tapi kehancuran. Bagian dari dirinya runtuh malam itu, sunyi dan dalam, tanpa suara. Ia membuka pintu mobil perlahan dan keluar, membiarkan hujan membasahi tubuhnya yang hanya dilindungi kardigan tipis. Arman baru menyadari kehadirannya saat Raina melangkah mendekat. Wajahnya seketika berubah. Kaku, pucat. Raina, gumamnya Nadia, wanita muda itu, mundur 1 langkah. Matanya membesar, gugup, dan tanpa sadar menggenggam lengan Arman lebih erat. Raina berdiri beberapa meter di hadapan mereka. Rambutnya telah basah seluruhnya. Hujan menetes dari ujung dagunya, tapi matanya tidak berkedip. Aku lihat semuanya, ucapnya dengan suara datar. Kau bohong selama ini. Semua ucapanmu, semua alasanmu, sampah. Arman membuka mulut, tapi tak satu pun kata keluar. Ia terlihat seperti anak kecil yang tertangkap basah, namun dengan tatapan licik yang belum lepas sepenuhnya. Raina melangkah, lebih dekat. Berapa lama? Tanyanya, pelan tapi penuh tekanan. Seminggu? Sebulan? Atau sejak sebelum aku kehilangan anak kita? Arman tersentak. Wajahnya berubah. Luka itu dibuka lagi. Luka yang selama ini ia hindari bicarakan. Kau tak tahu apa-apa, Raina. Arman akhirnya bersuara pelan dan getir. Kita sudah selesai sejak lama. Kau hanya tak mau lihat itu. Jadi ini salahku? Raina tertawa hambar, menatap Nadia sekilas. Kau pikir aku bodoh? Aku tahu kau berubah. Aku tahu ada yang kau sembunyikan. Tapi membawanya ke tempat seperti ini? Sungguh rendah, Arman. Arman mendekat cepat menarik Raina menjauh dari Nadia. Suaranya lebih keras, lebih penuh bara. Sudah cukup. Jangan buat keributan di sini. Kenapa? Bisik Raina. Takut rahasiamu terbongkar? Raina, pulang, bentaknya. Jangan buatku. Kau mau apa, Arman? Mau pukul aku lagi seperti waktu itu? Atau mungkin sekarang kau sudah cukup gila untuk menghilangkanku juga ya? Kalimat itu menghantam Arman seperti cambuk. Matanya berkedip cepat. Nafasnya mulai tak teratur. Hujan makin deras, seolah semesta ikut menahan napas. Sialan, Arman mencengkeram lengan Raina terlalu keras. Lepaskan aku.
Raina mencoba menarik diri tapi tangannya terpeleset. Mereka tergelincir beberapa langkah dan dalam sekejap yang mengerikan, kepala Raina membentur batu di dekat trotoar. Hening tubuh. Raina tergeletak diam, separuh badannya basah oleh genangan hujan dan darah yang mulai menyebar perlahan. Arman mundur, napasnya tersengal. Tangannya gemetar melihat darah di jarinya sendiri. Tidak. Astaga. Nadia menjerit kecil, lalu membekap mulutnya sendiri. Tubuhnya gemetar. Kita harus panggil ambulans, Arman. Cepat. Tapi Arman tidak bergerak, matanya kosong. Dalam heningnya hujan dan kilat yang menyambar jauh di langit, hanya ada satu suara yang kini memenuhi kepalanya. Ia telah membunuh istrinya. Apakah itu benar-benar tidak disengaja? Atau seperti pikirannya yang terdalam pernah bisikkan diam-diam, ini adalah momen yang ia tunggu, ia tidak tahu, atau tidak mau tahu. Yang jelas, di malam hujan itu, cinta terakhir yang dimiliki Raina telah direnggut oleh tangan yang seharusnya melindunginya. Dan langit, seperti memahami kesedihan itu, terus menangis. 3 hari setelah kejadian itu, nama Raina resmi masuk dalam daftar orang hilang. Tak ada saksi, tak ada laporan penemuan mayat. Dunia luar hanya tahu bahwa seorang istri yang baik dan tenang tiba-tiba menghilang dari kehidupannya. Seperti debu yang disapu angin malam, Arman memainkan perannya dengan meyakinkan. Ia datang ke kantor polisi, melaporkan istrinya yang tidak pulang. Wajahnya pucat, suaranya serak, dan matanya tampak sembab. Tanda-tanda kepedihan yang bisa dipelajari siapa saja yang cukup licik. Ia bercerita bahwa Raina pergi tanpa pesan setelah pertengkaran kecil, bahwa ia sendiri bingung dan hancur, bahwa ia ingin istrinya kembali. Polisi mencatat laporan itu. Tetangga-tetangga mulai bergosip, sementara Nadia, ia tidak pernah muncul di hadapan siapapun. Arman menyembunyikannya di villa keluarga, jauh dari kota, di tempat yang tak banyak orang tahu keberadaannya. Villa itu berdiri di atas bukit kecil, dikelilingi hutan yang rimbun dan tua. Udara di sana lebih dingin dari biasanya, dan meski pemandangannya indah, ada kesan sunyi yang terlalu pekat, terlalu dalam, seolah sesuatu di balik pepohonan itu sedang menatap. Nadia duduk di ruang tamu villa dengan tubuh menggigil. Selimut menyelimuti tubuhnya, tapi bukan udara yang membuatnya gemetar. Aku tidak bisa tidur, Arman, bisiknya pelan. Arman berdiri di dekat jendela memandangi hujan yang kembali turun. Selalu hujan, seolah langit pun belum bisa mengeringkan luka yang telah mereka ciptakan. Ini hanya sementara, jawab Arman tanpa menoleh. Semua akan selesai jika kita tetap tenang. Dia sudah mati, Arman. Kita membunuhnya. Kita menguburnya. Suara Nadia bergetar. Tangannya mencengkeram selimut lebih erat. Aku tidak bisa lupakan matanya. Arman membalikkan badan. Matanya tajam. Kita tidak membunuh siapa-siapa. Itu kecelakaan. Dan kita tidak menguburnya. Aku yang lakukan itu. Nadia memalingkan wajah. Ia tahu Arman ingin membersihkan tangannya dari semua dosa. Tapi malam itu ia ada di sana. Ia melihat darah. Ia mendengar tulang kepala Raina retak. Ia membantu membawa tubuh itu ke bagasi mobil. Ia membantu menggali. Mereka menunggu sampai malam benar-benar larut. Hujan berhenti tapi tanah masih basah. Arman membawa Raina ke bagian paling dalam dari hutan di belakang villa. Di sana, di antara pohon-pohon tua yang menjulang diam seperti penjaga makam, ia menggali tanah. Ini cukup jauh, kata Arman waktu itu. Tak akan ada yang menemukannya. Nadia berdiri beberapa meter dari lubang. Tubuhnya gemetar, matanya tak berkedip. Ia ingin menjerit, ingin berlari. Tapi kakinya berat. Hatinya lebih berat lagi. Saat Arman menurunkan tubuh Raina ke lubang, angin tiba-tiba bertiup kencang. Daun-daun kering beterbangan. Salah satu dahan patah dan jatuh hanya beberapa langkah dari mereka. Nadia menjerit pelan, tapi Arman hanya mengumpat. Tempat sialan, gumamnya. Cepat sekali berubah dingin. Ia menimbun tubuh itu dengan tanah. Satu sekop demi satu sekop. Butuh waktu hampir 1 jam sampai semua rata. Tak ada batu nisan.
Tak ada penanda, hanya sepetak tanah basah sedikit lebih gelap dari sekelilingnya. Tapi sebelum mereka pergi, Nadia menatap ke arah tanah itu sekali lagi. Dan entah mengapa ia merasa tanah itu berdenyut. Kini 3 hari telah berlalu, tapi rasa bersalah tidak pergi. Bahkan semakin pekat, Nadia terbangun di malam pertama dengan tubuh berkeringat dan kuku-kuku berdarah. Ia bermimpi dikejar sesuatu. Dalam mimpinya Raina berdiri di pinggir tempat tidurnya. Wajahnya setengah hancur, matanya basah oleh darah dan air hujan. Tangan Raina terulur, menunjuk ke dadanya sendiri, lalu ke Nadia. Keesokan harinya, ia hanya menatap cermin kamar mandi dengan ngeri. Aku mimpi, katanya pelan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi ada bekas cakaran di leher. 4 garis merah samar yang tak bisa dijelaskan. Arman tak peduli, ia lebih sibuk menghapus jejak. Ponsel Raina dibuang ke sungai. Akun media sosialnya dinonaktifkan. Ia bahkan menyiapkan cerita jika seseorang datang bertanya. Raina sedang mengalami gangguan mental dan kabur. Katanya pada saudara jauh yang mengirim pesan. Kami sedang mencarinya. Tapi semakin ia berusaha melupakan, semakin kuat suara di kepalanya. Kadang di malam hari Arman mendengar pintu kamar terbuka sendiri. Langkah kaki menyusuri lorong villa yang seharusnya sunyi. Sekali ia melihat bayangan perempuan berdiri di ujung tangga. Ia sempat berpikir itu Nadia, tapi saat memanggil bayangan itu lenyap. Dan Nadia masih tertidur di ranjang memeluk tubuhnya sendiri sambil menggigit bibir, menahan mimpi buruk yang datang tanpa henti. Hutan di belakang villa juga berubah. Arman mulai mendengar suara aneh dari balik pepohonan, bukan binatang, lebih seperti bisikan. Kadang nama Raina terdengar samar di antara desir angin. Ia tidak percaya takhayul. Ia membenci ide tentang roh gentayangan dan arwah dendam. Tapi sejak hari itu, sejak ia mencemari tanah dengan darah dan kebohongan, villa ini tidak pernah lagi terasa seperti miliknya. Malam keempat, Nadia menjerit dari dalam kamar. Arman berlari dan mendapati wanita itu berdiri menghadap cermin. Matanya melotot, napasnya terengah. Ada di belakangku. Aku lihat dia. Di sini. Nadia menunjuk cermin yang retak di sisi kanan. Tidak ada siapapun, hanya pantulan mereka berdua dan dinding kamar yang basah oleh embun dingin. Kau harus tenang, kata Arman sambil menariknya ke pelukannya. Tapi dadanya sendiri berdebar, karena saat ia memeluk Nadia, ia mencium aroma samar tanah basah dan darah. Aroma yang sama dari malam saat ia mengubur Raina. Dan malam itu, jauh di dalam hutan, tempat mereka menimbun jasad tanpa doa, tanah perlahan mengembang. Seolah sesuatu di bawah sana mulai bergerak, bangkit. Dan Arman, untuk pertama kalinya, dalam hidupnya mulai merasa tidak aman. Langit villa kembali diselimuti mendung kelabu ketika pagi datang. Hujan turun perlahan, seperti tetesan air mata dari langit yang lelah. Arman berdiri di balkon, menyalakan rokok yang sudah basah separuhnya. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena malam yang baru saja ia lewati. Ia belum tidur. Ada suara, langkah kaki yang samar tapi pasti, berjalan di loteng yang tak pernah mereka kunjungi. Setiap kali ia menyalakan lampu dan memeriksa, tak ada apa-apa di sana. Tapi suara itu kembali, lagi dan lagi. Seperti seseorang mondar-mandir di atas kepalanya, menghitung waktu, menunggu sesuatu. Nadia terbangun dengan jeritan nyaring sekitar pukul 3 dini hari. Arman langsung berlari ke kamar dan menemukan wanita itu duduk meringkuk di pojok ruangan. Tubuhnya basah oleh keringat. Dia ada di sini, Arman. Nadia menggigil. Raina. Aku lihat dia, wajahnya terbakar, mata kirinya hilang, tapi dia melihatku. Dia bicara, Arman. Apa yang dia katakan? Arman berlutut mencoba menyentuh bahunya. Nadia menatapnya penuh teror. Dia bilang, kau ikut menguburku, maka kau juga akan ikut mati. Arman menarik napas panjang, mencoba tetap tenang. Tapi dalam hatinya gema kata-kata itu menggema seperti lonceng kematian. Ia mencoba membujuk Nadia bahwa semua itu hanya mimpi,
hasil dari stres dan rasa bersalah, tapi sulit untuk menyembunyikan ketakutan yang juga menggerogoti dirinya. Tempat ini membuat kita kacau, gumamnya sambil menatap dinding kamar yang lembab. Kita butuh waktu. Setelah semua reda, kita akan pergi. Aku janji. Namun villa itu seolah menolak kepergian mereka. Sejak malam itu, suasana mulai berubah. Cermin kamar mandi pecah tanpa sebab. Pecahannya tidak jatuh, hanya retak dalam bentuk aneh, seperti wajah seseorang yang sedang menjerit. Lampu di lorong menyala dan mati dengan sendirinya. Angin meniup tirai meski jendela tertutup rapat. Suatu pagi, Nadia menemukan jejak lumpur di lantai dapur. Jejak itu bermula dari pintu belakang, pintu yang selalu terkunci. Namun yang paling membuatnya gemetar adalah arah jejak itu. Bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Seolah sesuatu telah keluar dari rumah mereka. Arman menyuruh Nadia tidur di kamar bawah, lebih dekat dengannya. Tapi malam demi malam wanita itu makin sulit tidur. Lingkar matanya menghitam. Ia mulai berbicara dalam tidur. Kadang menyebut nama Raina, kadang menangis, kadang tertawa kecil dengan suara yang bukan miliknya. Arman merekam salah satu malamnya. Dalam video itu, Nadia duduk tegak di tempat tidur. Matanya tertutup tapi mulutnya bergerak cepat, gelap. Dia di bawah tanah. Aku tidak bisa bernapas. Panas. Panas. Arman mematikan video sebelum selesai. Ia tak sanggup melihat lebih jauh. Hatinya mulai retak, pikirannya makin goyah. Semakin keras ia mencoba menenangkan diri. Semakin kuat desakan di pikirannya bahwa mereka tidak sendiri. Ia mencoba membaca-baca artikel di internet tentang stres pasca trauma, delusi kolektif, bahkan gangguan psikologis akibat tempat terisolasi. Tapi tidak ada yang benar-benar menjelaskan kenapa cermin bisa retak sendiri. Kenapa suara langkah kaki selalu terdengar di jam yang sama. Dan kenapa setiap kali ia berkaca, ada pantulan ketiga di belakangnya. Malam kelima Arman duduk sendirian di ruang tamu. Televisi menyala tanpa suara. Nadia akhirnya terlelap di kamar, usai meminum pil tidur. Hujan kembali turun, lebih deras dari biasanya. Petir menyambar jauh di langit, membelah malam. Saat itulah, ia melihat sesuatu. Di kaca jendela ruang tamu, yang menghadap ke halaman belakang, ada bayangan. Seorang wanita, berdiri diam, tubuhnya kurus, rambutnya panjang basah oleh hujan, dan wajahnya kabur, seperti digores pisau. Arman terpaku, tubuhnya membeku, ia berkedip, dan sosok itu menghilang. Ia segera membuka pintu menerobos hujan, tapi halaman belakang kosong. Tidak ada bekas kaki, tidak ada suara, hanya hujan dan angin yang menusuk hingga ke tulang. Saat ia hendak kembali masuk, pintu depan tertutup sendiri. Suara klik dari dalam menandakan pintu terkunci. Arman menendang-nendang pintu, panik. "Sialan, Nadia, buka pintunya, Nadia!" Tak ada jawaban. Ketika akhirnya ia bisa membuka pintu dengan kunci cadangan yang tersembunyi di bawah pot, ia mendapati Nadia berdiri di ruang tamu. Matanya kosong, dan di tangan kanannya, sebuah cermin kecil yang dipenuhi retakan. "Aku bisa lihat dia di sini," bisiknya. Arman merebut cermin itu dan melemparkannya ke lantai. "Berhenti. Kau hanya sedang terguncang, paham? Ini semua hanya permainan pikiran." Tapi, bahkan saat ia mengucapkannya, suaranya terdengar lemah, penuh keraguan. Malam itu ia duduk di sudut kamar, menatap langit-langit, berharap suara langkah itu tidak datang lagi. Tapi suara itu tetap datang. Tepat jam 3:05, langkah kaki yang lembut, lambat, dan teratur. Seolah seseorang sedang menelusuri lorong dengan kesabaran yang menakutkan. Dan, untuk pertama kalinya Arman mendengar pintu kamarnya diketuk. Pelan 3 kali. Tok, tok, tok. Ia menahan napas. Tangannya meraih pisau kecil yang ia sembunyikan di bawah bantal. Tapi tak ada yang terjadi. Pintu tidak terbuka. Langkah kaki tidak berlanjut. Hanya sunyi. Esok harinya, Nadia menolak bangun dari tempat tidur. "Dia memanggilku," katanya, pelan. "Malam ini, dia akan datang untukku." Arman menatap kekasihnya itu. Dan untuk sesaat ia ingin mengatakan, biar saja dia datang. Tapi tentu saja, itu hanya di dalam hati. Karena ia pun takut, karena ia pun tahu,
Sesuatu sedang mengawasi mereka, dan ia belum tahu bagaimana cara bersembunyi dari sesuatu yang sudah mati. Hutan belakang villa itu senyap. Tak ada burung bernyanyi, tak ada desiran angin. Tanah di bawah sebatang pohon tua tampak sedikit lebih hitam dari sekelilingnya, seperti basah oleh sesuatu yang bukan air. Tidak ada tanda-tanda penggalian. Tidak ada bukti nyata. Tapi siapapun yang berdiri cukup lama di sana akan merasakan sesuatu. Dingin yang menjalar ke tulang, dan tekanan samar, seperti ada mata yang menatap dari dalam tanah. Dan malam itu, tanah itu bergerak. Bukan seperti hewan menggali atau akar yang tumbuh liar, tapi seperti sesuatu yang berusaha naik. Pelan, penuh upaya. Dari dalam ke atas, seolah tangan rapuh mencoba menerobos kegelapan pekat setelah tertanam terlalu lama. Di dalam villa, jam menunjukkan pukul 2.47 pagi saat Nadia bangun dengan panik. Ia tak tahu mengapa, tapi dadanya sesak, seperti tenggelam dalam air. Ia berlari ke kamar mandi, ingin muntah, tapi yang keluar hanya darah hitam pekat setetes lalu dua, lalu berhenti begitu saja. Tak ada rasa sakit, hanya ketakutan yang menumpuk tanpa alasan. Arman menemukannya duduk di lantai kamar mandi dengan mata melotot, tubuh gemetar. Dia keluar, gumam Nadia. Aku bisa dengar. Dari bawah, dia keluar. Arman mengangkat, tubuh Nadia keranjang. Ia ingin berkata sesuatu yang meyakinkan, tapi pikirannya sendiri penuh suara-suara aneh. Sepanjang malam ia mendengar bisikan yang samar, seperti nafas seseorang yang terlalu dekat dengan telinganya. Dan seolah membenarkan ucapan Nadia, esok paginya, halaman belakang tampak berbeda. Rumput di atas area penguburan itu layu seluruhnya. Tanahnya retak-retak kecil, seperti baru saja mengembang karena sesuatu yang bergerak di bawahnya. Arman menatap dari jendela, jantungnya berdebar kencang. Tidak mungkin, gumamnya. Tapi malam itu semuanya berubah. Saat jam berdentang pukul 3, angin kencang menghantam villa meski tak ada badai di luar. Lampu-lampu padam bersamaan, menyisakan gelap total. Arman meraba-raba menuju dapur, mengambil senter dari laci. Ketika cahayanya menyorot ruang tamu, ia membeku. Ada lumpur di lantai. Jejak kaki, telanjang, sempit, dan panjang, membentang dari pintu belakang hingga ke tangga. Arman memanggil nama Nadia, tapi yang menjawab bukan suara kekasihnya, melainkan derak tangga kayu. Langkah kaki, naik perlahan. Dan saat cahaya senter mengarah ke tangga, ia melihatnya sebentar saja, tapi cukup untuk membuatnya ingin muntah. Wajah itu separuh rusak, kulitnya pucat kebiruan, seperti jasad dalam air. Rambut panjang menjuntai menutup sebagian wajah, tapi matanya hanya satu yang tersisa, menatap lurus ke arahnya. Tidak marah, tidak berteriak, hanya menatap seolah bertanya, "Kenapa kau bunuh aku?" Arman mundur, senter jatuh dari tangannya. Dalam kegelapan langkah kaki itu berhenti, dan kemudian hilang. Tak ada suara, tak ada nafas, hanya jantungnya yang berdentum kencang seperti jenderang perang. Nadia ditemukan pagi harinya di ruang bawah tanah, berdiri mematung menghadap dinding bata. Tangannya berlumuran tanah, kukunya berdarah, seperti telah menggali dengan paksa. "Aku harus bantu dia keluar," bisiknya. Arman mengguncang tubuhnya. "Siapa, Nad? Siapa yang kau bantu?" Nadia hanya menatap kosong dan menangis, tanpa suara. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk yang tak pernah usai. Arman mencoba menyibukkan diri, membersihkan rumah, menyalakan dupa, mengganti semua lampu. Tapi tetap, hal-hal aneh tak berhenti. Piring pecah sendiri. TV menyala menampilkan saluran kosong dengan suara statik yang samar-samar menyerupai bisikan perempuan. Kadang ia dengar suara gemerincing, seperti suara gelang yang dulu sering dipakai Raina. Suara yang dulu ia cintai, kini membuatnya ingin lari sejauh mungkin. Di malam ke-7 sejak Nadia muntah darah, kejadian itu mencapai puncaknya. Arman bangun karena suara pintu kamar yang terbuka sendiri. Di ambang pintu berdiri sesosok tubuh. Wanita itu hanya berdiri diam, tapi ruangan jadi dingin. Dinding berkeringat, cahaya lampu remang bergetar. "Raina?" bisiknya tanpa sadar. Sosok itu berjalan pelan ke arahnya. Tapi anehnya, langkahnya tidak mengeluarkan suara.
seperti melayang. Dan saat ia cukup dekat, Arman bisa mencium bau tanah basah, bercampur darah dan sesuatu yang busuk. Seperti bangkai, ia menjerit dan melemparkan lampu tidur ke arah sosok itu. Tapi lampu itu menembus tubuhnya dan pecah di lantai. Sosok Raina menghilang dalam sekejap, tapi napasnya masih terasa di belakang telinga Arman. Aku belum selesai. Dan kemudian, ruangan kembali gelap. Keesokan harinya, Nadia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Matanya merah seperti habis menangis seharian, tapi tak ada air mata. Ia hanya berbaring diam, memeluk cermin kecil yang retak. Arman merenggut cermin itu dari tangannya dan melihat sesuatu di pantulannya. Bukan Nadia, bukan dirinya, tapi Raina. Duduk di sudut ruangan, menatap. Saat ia membalik badan tak ada siapa-siapa di sana. Panik, Arman menelpon dokter. Tapi saat dokter datang ke villa, ia terpeleset di tangga dan patah lehernya seketika. Mati di tempat. Polisi datang, tapi Arman mengatakan itu kecelakaan. Namun dalam hati, ia tahu tidak ada kecelakaan lagi di rumah ini. Semua adalah pesan. Pesan dari tanah tempat jasad istrinya dikubur. Pesan dari jiwa yang tak bisa pergi sebelum keadilan ditegakkan. Pesan dari Raina. Pagi itu, Arman terbangun dengan rasa sakit yang menyengat di lengan kirinya. Awalnya ia kira hanya akibat tidur yang buruk atau ketegangan otot. Namun ketika ia membuka matanya dan melihat lengan yang terbungkus selimut, rasa sakit itu tak kunjung hilang. Perlahan, ia menarik lengan keluar dan melihat sesuatu yang membuatnya terperangah. Luka goresan, panjang dan dalam, muncul begitu saja, memotong kulitnya dengan presisi yang tak bisa dijelaskan. Darah mengalir deras, tapi bukan itu yang membuatnya terkejut. Luka itu tidak terlihat seperti luka biasa. Seperti ada sesuatu yang telah menggoresnya dengan sengaja. Dan yang lebih aneh, ia tidak merasakannya saat itu terjadi. Tidak ada rasa sakit yang datang sebelumnya. Arman mencuci luka itu, mencoba mengabaikan kegelisahan yang mulai merayap di dalam dirinya. Mungkin aku hanya terlalu lelah, katanya pada dirinya sendiri, meskipun suaranya terdengar ragu. Ini semua hanya kelelahan. Namun saat ia mencoba melanjutkan aktivitas hari itu, luka di tubuhnya semakin banyak. Setiap kali ia menatap dirinya di cermin, ada goresan baru yang muncul, di dada, di perut, bahkan di wajahnya. Semua luka itu tampak acak, tak ada pola, tak ada penjelasan logis. Seperti ada sesuatu yang tak kasat mata menyentuh tubuhnya, meninggalkan bekas tanpa ampun. Nadia, panggilnya lemah saat ia menuju kamar tidur mereka. Lihat ini. Nadia sedang duduk di tempat tidur, wajahnya pucat. Ia tampak lelah, hampir tak bergerak. Ketika ia mendongak, Arman bisa melihat mata kosongnya yang suram, seperti ada sesuatu yang hilang di dalamnya. Apa yang terjadi? Nadia bertanya. Suara seraknya terdengar kosong. Arman mengangkat lengan kirinya yang dipenuhi darah. Lihat, ini bukan luka biasa. Aku tidak merasa ada yang menggoresku, tapi luka-luka ini muncul begitu saja. Nadia menatapnya tanpa ekspresi. Raina, katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Dia ada di sini. Arman menyentakkan tubuhnya, mencoba menghilangkan rasa gelisah yang mendera. Tidak, Nad. Ini tidak bisa jadi Raina. Semua ini hanya kebetulan. Tapi di dalam hatinya, Arman mulai merasakan ketakutan yang tak bisa dihindari. Setiap goresan yang muncul di tubuhnya seakan membawa pesan, sebuah peringatan dari arwah Raina. Namun hal terburuk baru saja dimulai. Malam itu, ketika Arman mencoba tidur di sofa ruang tamu, karena tak sanggup lagi tidur di kamar bersama Nadia, ia terbangun dengan rasa sakit yang amat sangat di kaki kanannya. Ketika ia membuka mata, darah mengalir deras dari kaki, membasahi selimut yang menutupi tubuhnya. Luka itu membelah hingga ke bagian paha. Sebuah goresan panjang yang mengingatkan Arman pada bekas cakaran yang dalam. Teriakan keluar dari tenggorokannya, tapi yang terdengar hanya bisikan suara Raina. Aku belum selesai. Arman menggigil, mencoba bangkit dan mencari pertolongan. Saat ia mencapai telepon di atas meja, tangannya tiba-tiba gemetar hebat. Telepon itu hampir terlepas dari genggamannya. Suara Nadia terdengar dari ujung ruangan.
memanggilnya dalam keheningan yang mencekam. "Ada darah di tangan saya," Nadia berteriak pelan. "Arman, lihat!" Arman berlari ke kamar tidur dan menemukan Nadia berdiri di depan cermin. Tangan wanita itu dipenuhi darah meskipun ia tidak tahu dari mana asalnya. Wajah Nadia tampak bingung, seperti orang yang baru saja terbangun dari mimpi buruk. "Nadia," Arman berkata, gemetar. "Apa yang terjadi? Bagaimana bisa darah ini ada di tanganmu?" Nadia menatapnya, seolah berusaha memahami, tapi matanya kosong. Aku tidak tahu. Aku tidak ingat." Saat itulah Arman menyadari bahwa malam itu, Nadia kembali kehilangan ingatannya. Setiap malam, ia kehilangan bagian dari dirinya, dan setiap kali bangun, ia seakan berada dalam dunia yang tidak dikenalnya. Seperti ada kekuatan yang menariknya lebih jauh ke dalam kegelapan, menjadikannya terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan. Malam demi malam, luka-luka di tubuh Arman semakin banyak. Ia tidak bisa menjelaskan bagaimana atau mengapa ini terjadi. Tapi ia tahu satu hal, sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang berasal dari dunia lain, sedang menggerogoti tubuhnya. Pada malam ke-10, Arman memutuskan untuk mencari pertolongan. Mereka tidak bisa bertahan di villa ini lebih lama lagi. Meskipun mereka terisolasi, ia mencoba menghubungi dokter dari kota terdekat, berharap ada yang bisa menjelaskan fenomena aneh ini. Namun, begitu dokter tiba dan memeriksa Arman, kejadian mengerikan kembali terjadi. Dokter itu, yang tampak serius dan penuh perhatian, tiba-tiba terjatuh ke lantai, tubuhnya kaku, dan darah keluar dari mulutnya. Jantung Arman hampir berhenti berdetak saat melihat tubuh dokter yang terkulai tak bernyawa. Nadia yang melihat kejadian itu, mulai menangis tanpa henti, tapi tak ada kata-kata yang keluar. Seolah ia terperangkap dalam dunia yang tak bisa dimengerti. Arman melarikan diri bersama Nadia keluar rumah, namun tanah di sekitar villa itu terasa seperti terhampar lapisan kabut tebal yang menekan mereka. Rasanya seperti ada sesuatu yang menahan mereka di sana, seolah villa itu sendiri ingin mereka tetap berada di dalamnya. Semakin lama, semakin banyak luka yang muncul di tubuh Arman. Goresan-goresan itu mengarah ke tempat-tempat yang semakin gelap dan terisolasi. Punggungnya, dada, wajahnya. Rasanya seperti ada tangan yang tak kasat mata terus-menerus menyerangnya. Arman tidak bisa melarikan diri, dan setiap kali ia merasa sedikit lega, Nadia selalu terbangun dengan darah di tangannya. Setiap pagi ia akan memeriksa tubuhnya, menemukan luka-luka baru yang ia tidak ingat. Setiap malam mereka semakin terperangkap dalam perasaan cemas dan ketakutan yang melingkupi mereka. Dan di balik semua itu, Arman tahu satu hal yang tak bisa ia hindari. Raina tidak hanya menginginkan balas dendam, ia ingin mereka merasakan apa yang ia rasakan. Suasana di villa itu semakin berat. Tanah yang dulu tampak hidup dengan suara burung dan gemerisik angin, kini sepi dan sunyi, seakan menghirup udara kegelapan yang tidak akan pernah pergi. Setiap sudut rumah terasa penuh dengan ancaman tak terlihat, dan Arman merasa dirinya semakin terjebak. Keadaan semakin buruk. Luka-luka di tubuhnya semakin banyak, lebih dalam, dan semakin tak terkendali. Dan Nadia yang dulu penuh semangat, sekarang hanya bayangan kosong dari diri aslinya. Setiap malam, ia terbangun dalam ketakutan yang tak bisa dijelaskan, dengan darah di tangannya, tanpa ingatan tentang apa yang terjadi. Di tengah kepanikan itu, Arman memutuskan untuk menghubungi seorang paranormal yang dikenal karena kemampuannya dalam mengatasi gangguan supranatural. Yusuf, seorang pria berumur 50 tahun dengan aura tenang yang penuh kewaspadaan, tiba di villa itu pada pagi hari yang mendung. Saat pertama kali bertemu dengan Yusuf, Arman merasakan sebuah perasaan yang tak nyaman. Ada sesuatu di dalam diri paranormal itu yang mampu meresapi suasana yang gelap di sekitar villa. Seolah ia sudah tahu apa yang sedang terjadi, meski belum melihat apapun. Yusuf tidak berkata banyak. Ia langsung meminta untuk memeriksa seluruh rumah, berjalan pelan seperti seorang detektif yang mengintip jejak-jejak yang tersisa.
Ada sesuatu di sini, kata Yusuf akhirnya setelah memeriksa seluruh ruang bawah tanah. Sesuatu yang sangat gelap. Ini bukan hanya arwah yang belum tenang. Ini jauh lebih buruk. Sebuah kekuatan yang terikat pada tempat ini. Arman merasakan kegelisahan mulai merayap kembali. Apa maksud Anda? Yusuf berhenti di depan dinding yang terbuat dari batu, di ruang yang tampaknya tidak pernah digunakan. Ia menyentuh dinding itu dengan hati-hati, seakan mengidentifikasi sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Ada sesuatu yang terpendam di sini. Sebuah rahasia. Arman menatapnya dengan cemas. Tubuhnya terasa kaku. Saya tidak tahu apa yang Anda maksud. Yusuf berbalik, matanya tajam menatap Arman. Kita semua punya rahasia, tapi bukan rahasia yang biasa. Ada sesuatu yang disembunyikan di tempat ini, Arman. Sesuatu yang melibatkan Raina. Arman menarik napas dalam-dalam. Raina, dia... Suaranya tercekat. Dia sudah mati. Saya yang membunuhnya. Yusuf mendekat, suaranya rendah namun penuh tekanan. Apakah Anda yakin itu alasan sebenarnya? Arman merasa tenggorokannya semakin sesak. Apa yang Anda bicarakan? Apa yang Anda tahu? Yusuf melangkah mundur, mengamati Arman dengan tatapan penuh pemahaman yang aneh. Raina bukan hanya istri Anda. Dia lebih dari itu. Dan saya rasa, dia tahu lebih banyak dari yang Anda kira. Kata-kata Yusuf menggema di telinga Arman, seperti sebuah ancaman yang berputar-putar di pikirannya. Apa maksud Anda? Yusuf berjalan menuju ruang tamu dan mengambil sebuah foto lama yang tergeletak di atas meja. Foto itu menunjukkan Arman dan Raina di pernikahan mereka. Tersenyum bahagia, namun ada sesuatu yang terlihat janggal di dalamnya. Bayangan samar tampak di latar belakang, seakan ada sesuatu yang mengawasi mereka. Arman, apakah Anda benar-benar tahu siapa istri Anda? Yusuf bertanya dengan tenang. Arman mengerutkan dahi. Kebingungan dan rasa takut campur aduk dalam dirinya. Tentu saja saya tahu, saya menikah dengannya. Kami. Tapi Anda tidak tahu apa yang dia ketahui, potong Yusuf, tajam. Raina, bukan hanya seorang istri. Dia terlibat lebih dalam daripada yang Anda sadari. Dia tahu rahasia besar yang Anda sembunyikan. Sesuatu yang Anda lakukan sebelum menikah dengannya. Arman terpaku. Suara Yusuf semakin jelas terdengar, merobek kebisuan dalam dirinya. Apa yang dia tahu? Tanya Arman, suaranya bergetar. Apa yang dia temukan? Yusuf menghela napas, matanya menerawang seolah mengingat sesuatu yang kelam. Raina tahu tentang bisnis Anda. Tentang perdagangan yang tidak sah. Tentang orang-orang yang Anda sewa untuk menutupi jejak-jejak kelam Anda. Dia tahu lebih banyak tentang Anda daripada yang Anda kira. Dan ketika dia menemukan itu, dia menjadi ancaman bagi Anda. Arman terdiam. Keringat dingin mulai menetes di dahinya dan hatinya berdegup keras. Tidak mungkin. Raina tidak tahu tentang itu. Itu tidak bisa benar. Tapi bayang-bayang yang menari di ruang tamu, gemerisik di belakang matanya, membuatnya sadar bahwa mungkin, hanya mungkin, Raina memang telah mengetahui lebih banyak dari yang ia sangka. Dan jika dia tahu, dia pasti akan mengancam untuk mengungkapkan semuanya. Jadi, Anda mengatakan bahwa saya membunuhnya karena dia tahu rahasia saya? Arman bertanya suara serak. Apakah itu yang Anda maksud? Yusuf mengangguk pelan. Bukan hanya karena itu, tetapi karena Anda takut dia akan membawa semua itu ke permukaan. Anda takut dia akan merusak hidup Anda. Dan Anda tidak ingin kehilangan segalanya. Arman merasakan tanah di bawah kakinya terasa bergerak. Apa yang dikatakan Yusuf begitu dekat dengan kenyataan yang sudah lama ia coba sembunyikan. Selama ini, ia menyalahkan Raina, merasa bahwa kemarahan dan pengkhianatannya adalah alasan mengapa ia harus mati. Tetapi sekarang, ia sadar bahwa kematian Raina lebih kompleks daripada yang ia kira. Dan sekarang, dia kembali, kata Yusuf, suara berat.
karena tidak ada yang bisa mengubur rahasia selamanya. Saat itu, suara lirih terdengar dari belakang mereka. Raina, sosok yang hanya bisa mereka dengar, namun tak dapat mereka lihat. Arman. Suara itu datang, begitu familiar, namun tak lagi hangat seperti dulu. Aku akan membuatmu merasakan apa yang aku rasakan. Arman menoleh, namun tidak ada siapapun di sana. Hanya angin yang berdesir dan ruang yang sunyi. Yusuf berdiri tegak, siap dengan peringatannya. Dia tidak akan berhenti sampai semua kebenaran terungkap. Anda harus menghadapi semuanya Arman, atau Anda akan terus terjebak dalam kutukannya. Kegelapan semakin tebal di villa itu. Setiap sudut rumah terasa menyesakkan, seakan dunia yang pernah dikenal Arman perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh bayangan dan bisikan yang tak bisa dijelaskan. Yusuf, sang paranormal, masih berada di dalam rumah itu, mencoba menenangkan Arman yang semakin cemas. Tapi sesuatu yang lebih dari sekadar gangguan arwah kini menyelimuti tempat itu. Sebuah entitas yang terikat pada dendam, sebuah cerita yang belum selesai. Pada malam yang semakin gelap, mereka berkumpul di ruang tamu, dengan hanya cahaya dari lilin yang meredupkan bayangan. Nadia sudah lama terbaring di ruang lain, matanya kosong, jiwanya tak lagi berada di tempatnya sendiri. Arman, yang semakin resah, terus berusaha menghindari kenyataan yang mulai memadati pikirannya. Namun malam itu, kenyataan itu tak bisa lagi dihindari. Listrik padam tanpa peringatan, dan suasana rumah menjadi semakin mencekam. Hawa dingin menggigit kulit Arman, dan dia bisa merasakan tekanan yang semakin kuat di dadanya. Suara angin berdesir, seperti bisikan yang tak terdengar namun bisa dirasakan. Yusuf menatap dengan serius ke arah ruang tamu. Matanya menajam, seperti sedang menunggu sesuatu. Dan saat itulah, suara itu datang. Suara yang sudah sangat familiar, namun begitu asing. Yusuf. Suara itu lembut, namun menggema dalam kegelapan. Arman terlonjak. Pandangannya teralih ke arah suara tersebut. Suara itu berasal dari belakang, dari sudut ruang yang tampaknya kosong. Suara itu mengenalnya, terlalu mengenalnya. Raina. Suara Arman terbata-bata. Hatinya berdebar dan tubuhnya terasa kaku. Kemudian sosok itu muncul perlahan-lahan keluar dari bayangan yang seolah tak pernah ada. Raina. Wajahnya yang pernah dikenal Arman tampak berbeda. Matanya, yang dulu penuh cinta dan harapan, kini dipenuhi luka dan kemarahan yang mendalam. Rambutnya yang panjang tampak kusut, dan tubuhnya berbalut cahaya redup yang seperti membungkusnya dalam kesedihan dan penderitaan yang tak terungkapkan. Yusuf tetap diam, memperhatikan setiap gerakan Raina dengan cermat. Dia tahu, seperti yang dia rasakan sebelumnya, bahwa arwah ini bukan sekadar arwah yang mencari balas dendam. Ada sesuatu yang lebih dalam dari itu, sesuatu yang lebih gelap. Raina. Apa yang kau inginkan? Tanya Arman dengan suara serak, berusaha menahan perasaan bersalah yang mencabik-cabik hatinya. Namun kata-kata itu terasa kosong, tidak lebih dari sekadar permintaan yang tak pernah bisa menjawab rasa bersalahnya. Raina menatapnya, matanya tajam seperti pisau. Aku ingin dunia tahu kebenaran tentang hidupku Arman, jawabnya dengan suara yang begitu tenang, namun syarat dengan kemarahan yang terpendam. Kau pikir aku hanya mati karena pengkhianatanmu? Kau salah. Ada lebih banyak hal yang kau sembunyikan dari dunia ini, dan terutama dariku. Arman terdiam, lidahnya terikat. Ada kekuatan yang berbeda dalam diri Raina. Ini bukan sekadar arwah yang datang untuk mencari balas dendam. Ini adalah suara dari luka-luka yang terlalu lama dipendam, dari penderitaan yang tidak pernah diberitahukan kepada siapapun. Yusuf melangkah maju, berbicara dengan nada hati-hati. Raina. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Apa yang bisa kami lakukan untuk memberimu kedamaian? Raina mengangkat tangan mengabaikan Yusuf. Pandangannya tetap tertuju pada Arman. Aku ingin kau merasakan apa yang aku rasakan Arman. Aku ingin dunia tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Kau bukan hanya suami yang mengkhianatiku, tetapi juga seorang pria yang menyembunyikan kekerasan yang tak terkatakan di balik senyuman palsu.
Arman terkejut. Kata-kata itu menyentuh bagian yang sangat dalam di dalam dirinya. Semua yang disembunyikan, semua yang ia coba tutupi, kini keluar begitu saja. Tangan Arman mulai gemetar, dan tubuhnya terasa sangat lelah. Dia tahu, Raina bukan hanya berbicara tentang pengkhianatan, dia berbicara tentang sesuatu yang lebih gelap. "Kau hamil, Raina." Bisik Arman, suara itu hampir tak terdengar. "Kau hamil dan aku tidak siap untuk itu. Aku tidak ingin itu, Raina. Aku tidak siap untuk menjadi seorang ayah." Raina tersenyum tipis, senyuman yang penuh amarah dan kesedihan. "Kau mengingkari kita, Arman. Kau membunuh bayi kita. Kau membunuhku dan bayi kita dengan cara yang sangat kejam. Tapi itu bukan hanya pembunuhan fisik, itu lebih dari itu. Kau merampas masa depanku, harapanku, dan semuanya yang kita bisa bangun bersama." Kata-kata itu menusuk hati Arman. Dia terdiam, tak bisa mengatakan apa-apa lagi. Rasa bersalah yang selama ini disembunyikan kini meluap begitu saja. Dia merasa terhimpit oleh kenyataan yang tak bisa dia lari darinya. Tapi Arman sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ia merasa terperangkap dalam kegelapan yang semakin pekat. Setiap kali ia berusaha berpikir jernih, ingatan tentang malam itu, malam ketika Raina mengetahui pengkhianatannya, malam ketika dia membunuhnya, kembali menghantui pikirannya. Setiap wajah Nadia yang terbaring lemah di sebelahnya semakin mengingatkannya pada apa yang telah dia lakukan. Tidak ada lagi tempat yang aman. Pada suatu malam, keadaan menjadi semakin buruk. Nadia, yang sudah hampir sepenuhnya kehilangan dirinya, terbangun dalam keadaan kerasukan. Arman menemukan tubuh Nadia tergeletak di lantai. Matanya yang kosong, terbelalak, dan mulutnya memuntahkan kata-kata yang tidak bisa dipahami. Tangan Nadia gemetar, menggenggam sesuatu yang tak terlihat oleh Arman. Wajahnya tampak seperti wajah orang yang sedang berada di luar kendali, seolah-olah tubuhnya bukan miliknya sendiri. Arman panik. Dia berlari ke sisi Nadia, mencoba membangunkannya, namun tubuh Nadia begitu berat, seperti ada kekuatan lain yang menguasainya. Dalam kesendiriannya Arman merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Raina, entah bagaimana, seperti telah menguasai Nadia. Keadaan ini semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Raina membunuh satu persatu orang-orang yang dulu dekat dengan Arman, menghancurkan dunia yang mereka bangun bersama. Arman mulai kehilangan kontrol. Teman-teman dekatnya satu persatu menghilang, seperti ditelan oleh kegelapan. Semua orang yang berusaha membantu atau mencoba mendekat hanya berakhir dengan nasib buruk yang tak bisa dijelaskan. Ada yang ditemukan dengan tubuh tergeletak, ada yang hilang tanpa jejak, dan ada yang mati dengan cara yang mengerikan. Semua ini terjadi dengan cara yang sangat mirip dengan cara Raina mati. Satu-satunya yang tetap berada di samping Arman adalah Yusuf yang tak pernah meninggalkannya meskipun situasi semakin mengerikan. "Kau harus menghadapi semua ini, Arman," kata Yusuf suatu malam, saat mereka duduk di ruang tamu. Hanya ada mereka berdua di tengah kegelapan. Tidak ada lagi pelarian. Raina tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan kau harus siap untuk menghadapi kebenaran. Kau harus siap untuk berbicara dengan Raina, tidak lagi lari dari kenyataan. Arman menatap kosong ke arah Yusuf. Dia sudah tidak tahu harus berbuat apa. Di luar sana, dunia yang ia kenal sudah berubah menjadi mimpi buruk. Raina telah menguasai segalanya. Setiap langkah Arman terasa seperti langkah yang menuju kehancuran. Semua rasa bersalah yang ia pendam kini menjadi beban yang lebih berat dari yang bisa ia tanggung. "Bagaimana aku bisa menghadapi Raina?" tanya Arman dengan suara hampir pecah. "Bagaimana aku bisa menghadapi dia setelah semua yang telah aku lakukan?" Yusuf menghela napas, wajahnya menunjukkan kelelahan yang mendalam. "Dengan menghadapi kebenaran, dengan mengakui kesalahanmu, Arman, jika kau tidak melakukannya, Raina akan terus memburu kalian. Tidak ada yang aman. Bahkan dunia ini tidak akan aman." Arman terdiam, matanya menatap kosong. Kata-kata Yusuf menghantamnya dengan keras.
Dia tahu apa yang harus dilakukan, namun rasa takut dan penyesalan menghalangi setiap langkahnya. Namun satu hal yang pasti, dia tidak bisa melarikan diri lagi. Saat malam itu semakin larut, suara-suara aneh kembali terdengar di sekitar mereka. Bayangan bergerak di setiap sudut rumah, dan setiap kali Arman menoleh, dia bisa merasakan mata. Raina menatapnya, penuh kemarahan dan kesedihan. Rasa bersalah yang selama ini dia hindari kini menjadi hantu yang mengintainya. Raina akan mendapatkan balas dendamnya. Semua harus dibayar. Malam itu, langit gelap menutupi rumah yang sudah terancam. Hancur. Angin menderu dengan keras, menggoyangkan dahan-dahan pohon di sekitar villa. Suasana di dalam rumah itu lebih mencekam dari biasanya. Arman duduk terkulai di kursi, tubuhnya lelah, wajahnya pucat, seolah-olah seluruh energi hidupnya sudah terkuras, habis. Di depannya, Nadia duduk diam, matanya kosong dan tanpa ekspresi. Suasana semakin sunyi, hanya terdengar suara angin dan desiran api yang menggerogoti rumah mereka. Arman tahu, ini adalah malam terakhir bagi mereka. Dia tidak bisa melarikan diri lagi, tidak bisa bersembunyi dari kenyataan. Selama berhari-hari, dia mencoba menyangkal semua yang terjadi. Tetapi malam ini, semuanya berubah. Raina sudah kembali dan kali ini, dia datang dengan tujuan yang jelas. Balas dendam. Dan Arman tahu, dia tak akan pernah bisa menghindarinya lagi. Yusuf sudah lama pergi, setelah memberikan peringatan terakhir yang membuat Arman merasa semakin terperangkap. Kau harus menghadapi semuanya, Arman, kata Yusuf dengan suara serius, seakan mengetahui akhir dari segala yang akan terjadi. Jika tidak, Raina tidak akan pernah berhenti. Arman mengangkat tangan, meremas wajahnya dengan frustasi. Semua yang telah terjadi kini terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Dalam kesendiriannya, Arman mulai merenung. Wajah Raina terus muncul dalam ingatannya. Wajah yang pernah dia cintai, kini dipenuhi dengan rasa sakit yang tak terperikan. Sejak malam itu, ketika Raina mengetahui perselingkuhannya, dia tahu bahwa kehidupan mereka tidak akan pernah sama. Raina menghilang, dan di tempatnya kini ada sesuatu yang lebih mengerikan dari kematian. Dengan suara yang berat, Arman akhirnya berbicara. Suaranya hampir tidak terdengar. Nadia, aku harus mengakuinya. Aku yang membunuhnya. Aku yang membunuh Raina. Nadia tidak menjawab. Dia hanya duduk diam, menatap kosong ke depan. Terkadang Arman merasa seolah Nadia sudah tidak lagi ada di sana, terperangkap dalam dimensi lain, di mana hanya kegelapan yang menguasainya. Aku yang membunuhnya, Nadia. Arman mengulangi, suara itu keluar dengan penuh sesal. Aku yang membuatnya mati. Aku yang menyakitinya. Aku yang membuat semuanya berakhir seperti ini. Air mata mulai mengalir dari wajah Arman. Ia menundukkan kepala, memegang dadanya, merasakan sakit yang seakan mencekik jantungnya. Semua kebohongan yang dia buat, semua pengkhianatan yang dia lakukan, kini terungkap begitu jelas di hadapannya. Tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi. Tidak ada lagi jalan keluar. Arman sudah terperangkap dalam penyesalan yang tak termaafkan. Semuanya dimulai saat aku berselingkuh dengan Nadia, lanjut Arman. Suaranya serak. Raina tahu, dia tahu semuanya. Aku menipu dia. Aku membuatnya merasa tak berarti. Dan saat dia memergokiku di penginapan itu, aku marah. Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Aku membunuhnya dalam kemarahan. Itu bukan kecelakaan. Itu sengaja. Aku ingin dia hilang. Aku ingin semua itu berakhir. Dan sekarang aku harus membayar semuanya. Nadia tetap diam. Tubuhnya makin terkulai lemas. Arman tidak tahu apakah Nadia mendengarnya atau tidak. Namun, ada sesuatu di dalam dirinya yang merasa lega. Meskipun rasa itu dipenuhi oleh penyesalan yang tak bisa lagi diubah. Dia sudah mengaku, dia sudah mengungkapkan semuanya. Sekarang, yang tersisa hanya rasa takut yang menyelimuti hatinya. Tiba-tiba, terdengar suara berderak dari luar. Suara pintu yang terbuka dengan keras, diikuti oleh suara langkah kaki yang semakin mendekat. Arman menoleh dengan terkejut. Di tengah kegelapan yang mengisi rumah itu, sebuah sosok muncul, melangkah perlahan ke dalam ruangan.
Sosok itu adalah Raina. Sosok yang sudah lama hilang, kini kembali dengan aura yang menakutkan. Raina berdiri di sana, mengenakan gaun putih yang usang dan penuh noda. Wajahnya pucat, matanya yang dulu lembut kini tampak kosong, penuh kebencian dan kesedihan. Di tangan kanannya, ia memegang sebuah pisau kecil, mata yang menatap Arman dengan tajam. Raina mengangkat wajahnya, menunjukkan ekspresi yang sulit dijelaskan, perpaduan antara kemarahan dan kekecewaan yang mendalam. "Jadi kau akhirnya mengakuinya, Arman?" Suara Raina terdengar berat, penuh kebencian, namun ada kesedihan yang tidak bisa disembunyikan. "Kau memang benar-benar seorang monster. Kau sudah menghancurkan hidupku. Kau sudah merusak semuanya." Arman terguncang, tubuhnya gemetar. Dia ingin berbicara tetapi suaranya tersumbat. Apa yang bisa dia katakan lagi? Semua kata-kata itu sudah terlambat. Semua pengakuan yang dia buat tak akan pernah mengembalikan apa yang telah hilang. Raina mendekat, langkahnya begitu tenang, namun ada kekuatan yang terkandung di setiap gerakan tubuhnya. Arman merasa seperti terperangkap dalam jaring-jaring tak terlihat yang semakin mengikatnya. "Aku seharusnya mati dengan damai," Raina berkata dengan suara yang serak. "Tapi kau mengubah itu semua, dan sekarang aku tidak akan membiarkanmu hidup dalam damai." Tiba-tiba, api mulai membakar. Tidak ada yang tahu bagaimana api itu bisa muncul, tetapi api itu menyebar dengan cepat, membakar dinding rumah yang sudah rapuh. Lantai mulai bergetar, dan asap tebal memenuhi ruangan. Arman berdiri, merasa terjebak, tubuhnya gemetar ketakutan. "Raina, maafkan aku," kata Arman. Suaranya hampir tak terdengar, namun itu adalah satu-satunya kata yang bisa keluar dari mulutnya. "Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku menyesal." Raina tidak menjawab. Dia hanya menatapnya dengan mata yang penuh luka. Di tengah kobaran api, wajahnya seolah berubah menjadi sosok yang lebih mengerikan, lebih menakutkan, seakan-akan dia bukan lagi manusia, tapi sesuatu yang lebih dari itu, sesuatu yang terikat oleh dendam yang tak akan pernah berhenti. Kobaran api itu semakin membesar, menjilat setiap sudut rumah. Arman merasa seolah dunia di sekelilingnya sedang runtuh, dan ada sesuatu yang menghapuskan semua yang pernah dia kenal. Dalam kepanikan yang semakin memuncak, dia mendengar suara tawa yang dalam, yang berasal dari dalam dirinya sendiri, dan juga dari luar, dari Raina. Ketika api semakin menguasai seluruh ruangan, Arman tahu, ini adalah akhir dari semuanya. Penghakiman sudah dijatuhkan, dan dia tidak bisa lari lagi. Kobaran api semakin tak terkendalikan. Setiap detik terasa seperti penghancuran, dan setiap langkah Arman semakin terasa berat, seperti ada beban yang menekannya dari dalam. Dia ingin berlari, tetapi langkahnya terhenti, seakan tubuhnya tidak lagi miliknya sendiri. Kepanikan yang luar biasa merasuki setiap pori-pori kulitnya. Di sekitarnya, lantai kayu yang dulu kokoh kini terbelah, dan jendela-jendela pecah berderak. Suara api yang melahap segala sesuatu yang ada di depannya terdengar seperti bisikan neraka yang tak pernah berhenti. Nadia yang terbaring di dekatnya, tubuhnya lemah dan hampir tak bergerak, matanya terpejam rapat. Sesaat, Arman merasa bahwa semuanya mungkin sudah berakhir, bukan hanya untuk mereka berdua, tetapi untuk hidup mereka yang penuh kebohongan dan kekerasan. Kebenaran yang terungkap telah memusnahkan mereka. Namun sebelum api benar-benar menghanguskan tubuh mereka, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Arman merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Suatu kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya, seakan ada yang menariknya keluar dari tubuhnya yang terbakar. Nadia, yang sebelumnya hanya terkulai, tiba-tiba terangkat sedikit dari lantai, tubuhnya seolah-olah terjebak dalam kekosongan. Lalu, sebuah cahaya terang muncul, memecah kegelapan yang mengelilingi mereka. Di tengah cahaya itu, sosok Raina muncul. Bukan Raina yang pernah dikenalnya, bukan lagi istri yang dia cintai dan sakiti, tetapi sosok yang lebih besar, lebih gelap, lebih mengerikan. Wajah Raina yang pernah lembut kini dipenuhi dengan amarah yang mencekam, mata yang tajam bagaikan dua pisau yang siap mengiris hati. Arman ingin berteriak, tetapi suara itu tersumbat oleh kobaran api yang semakin mendekat. Ia merasa tubuhnya
Terjebak di antara dunia yang sedang hancur dan dunia yang tak pernah dikenalnya, sebuah dimensi di mana kegelapan memerintah dan segala yang hidup seolah dihukum oleh dosa yang tak terampuni. Raina menatapnya dengan mata yang penuh kebencian, namun ada sesuatu yang lebih dalam di balik tatapan itu. Sebuah perasaan yang lebih rumit daripada hanya balas dendam. "Nikmati akhirmu, Arman," suara Raina terdengar, namun bukan dari mulutnya. Suaranya terdengar seolah berasal dari seluruh dimensi itu, mengisi setiap sudut, membelit jiwa Arman dengan tekanan yang tak tertahankan. "Kau tak akan pernah bisa lari. Kematianmu bukanlah akhir. Kau dan Nadia akan terperangkap di sini selamanya." Arman mencoba berteriak, tetapi suara itu hilang begitu saja. Di hadapannya, Nadia terkulai tanpa daya. Arman merasa tubuhnya terangkat sedikit, seperti terhisap oleh kekuatan tak tampak. Ke dalam kekosongan yang menelan seluruh keberadaannya, ia merasa diseret, terjatuh ke dalam kedalaman yang tak ada ujungnya. Di sekelilingnya, gelap dan sunyi. Tak ada suara, hanya perasaan terperangkap dalam sebuah ruang yang terhimpit antara hidup dan mati. Segalanya tampak kabur. Arman tidak tahu di mana ia berada. Tidak ada lagi api, tidak ada lagi rumah yang terbakar. Semuanya hilang dalam kegelapan. Hanya ada dirinya, Nadia, dan sosok Raina yang kini menguasai dimensi itu. Nadia tiba-tiba bangkit. Matanya kosong, namun dalam tatapannya ada sesuatu yang membekas. Rasa takut, rasa kesalahan, rasa penyesalan yang tak bisa diungkapkan. Namun di dalam hatinya ada juga rasa hampa yang lebih dalam, seperti dia sudah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. "Di mana kita?" Nadia berbisik. Suaranya pecah, menggema dalam kehampaan. Apa yang terjadi? Arman ingin menjawab, ingin memeluknya, tetapi dia tahu itu tidak mungkin. Ini bukan tempat untuk merasa aman. Ini adalah ruang di mana segala penyesalan bertemu, di mana dosa-dosa yang tak terhapuskan dihukum dengan kekekalan. "Kita tidak bisa keluar dari sini," jawab Arman dengan suara yang terdengar jauh, seperti datang dari dimensi lain. "Kita sudah mati, Nadia, dan Raina. Dia akan menghakimi kita." Nadia tidak berkata apa-apa, tetapi ada sesuatu dalam diri Arman yang merasakan kekosongan yang lebih dalam. Mereka terjebak di tempat ini, tempat yang penuh dengan kegelapan yang memancar dari rasa bersalah dan penyesalan yang tak pernah tuntas. Mereka tidak bisa kembali, tidak bisa keluar. Jiwa mereka terperangkap di antara dunia yang sudah mati dan dunia yang belum sepenuhnya pulih dari kekacauan yang mereka ciptakan. Tiba-tiba, Raina muncul lagi, namun kali ini dia tidak hanya berdiri di sana. Raina berjalan perlahan menuju mereka, matanya tetap tajam, seolah menembus segala sesuatu yang ada di hadapannya. Arman merasakan hatinya berdebar, dan meskipun ia tahu ia sudah mati, rasa takut itu tetap ada, begitu kuat, begitu nyata. "Raina, hanya tatapan penuh kebencian yang mengarah ke Arman. Sebuah tatapan yang penuh dengan rasa sakit dan pengkhianatan. Namun di balik mata itu, ada sesuatu yang lebih gelap, lebih jauh, lebih kuat. "Aku tidak akan membiarkan kalian pergi." Suara Raina terdengar sekali lagi. Namun kali ini, ada ketegasan yang mengerikan dalam suaranya. "Kalian bukan hanya jiwa yang hilang. Kalian adalah bagian dari kutukan yang akan tetap ada selamanya. Kalian adalah bagian dari rasa sakit yang tidak akan pernah berakhir." Arman merasa kegelapan itu menghisap seluruh keberadaannya. Segala sesuatu terasa semakin tidak nyata, semakin jauh, dan semakin rapuh. Ia tahu, meskipun ia sudah mati, penghakiman yang lebih besar telah dimulai. Raina tidak hanya menjadi arwah, dia telah menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih mengerikan. Dia adalah kutukan yang tidak akan pernah terhapuskan. Di dalam kekosongan yang mendalam, Arman dan Nadia terperangkap dalam dimensi itu, tidak bisa keluar, tidak bisa kembali. Mereka terikat pada dosa mereka, pada pengkhianatan yang telah mereka lakukan. Raina yang seharusnya telah mati, kini menjadi penguasa mereka.
penguasa atas kegelapan yang tak akan pernah mengizinkan mereka menemukan kedamaian. Kematian mereka bukanlah akhir dari penderitaan, itu baru permulaan dari kutukan yang tak akan berujung. Waktu terasa tak lagi relevan di dalam dimensi gelap itu. Hari dan malam menjadi konsep yang kabur, tak ada lagi alur waktu yang bisa diukur. Arman dan Nadia terjebak dalam kegelapan yang tidak memberikan harapan, hanya menunggu rasa bersalah mereka untuk menelan mereka lebih dalam. Raina, yang telah menjadi sosok yang lebih dari sekadar arwah, kini bertransformasi menjadi penguasa dari ruang ini. Dimensi di mana keadilan tak pernah ada, dan hukuman yang diberikan bersifat abadi. Mereka terkurung dalam suatu putaran tanpa akhir. Di satu sisi mereka bisa merasakan adanya keberadaan satu sama lain. Arwah mereka berkelana dalam kehampaan yang luas, namun terpisah oleh rasa bersalah yang berat. Arman bisa merasakan perasaan terasing dan hampa yang menggerogoti hatinya. Setiap detik yang berlalu adalah penyiksaan bagi mereka, sebuah hukuman yang tak terucapkan, namun begitu nyata. Dalam satu kesempatan, saat Arman duduk dengan tubuh tak terlihat, ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia perhatikan sebelumnya. Keberadaan Raina, meskipun mengerikan, juga dipenuhi dengan rasa sakit yang dalam. Dia bukan hanya membalas dendam, dia terperangkap dalam kutukan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa dipahami oleh manusia. "Kenapa kau terus mengungkit semuanya, Raina?" Arman akhirnya bertanya, suaranya teredam dalam kegelapan. "Kami sudah mati. Apa yang kau inginkan lagi?" Raina muncul di hadapannya, sosoknya semakin kabur. Tetapi mata yang penuh dengan amarah dan luka itu tetap jelas. "Kau tahu, Arman." Suara Raina terdengar begitu dekat, menggetarkan jiwa. "Kau tidak mengerti betapa besar rasa sakit yang aku rasakan. Tidak hanya saat aku dibunuh, tetapi juga saat aku kehilangan anak kita. Aku dibunuh karena sebuah kebohongan, dan kau terus berbohong bahkan setelah aku mati. Kematian kita bukanlah akhir, Arman. Kalian tidak akan pernah bebas sampai kalian mengakui semuanya." Arman menggigit bibirnya, hatinya dipenuhi penyesalan yang mendalam. Ia tahu Raina benar. Mereka terperangkap dalam kutukan ini, bukan hanya karena kejahatan yang telah mereka lakukan, tetapi karena kebohongan yang terus menghantui mereka bahkan di alam kematian. Ia tidak bisa lagi menghindar dari kenyataan itu. "Baiklah," Arman berkata, suaranya lemah, tapi penuh ketulusan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Aku mengaku, aku berselingkuh, aku membunuhmu, aku menyiksa jiwa kita dengan kebohongan, dan aku menghancurkan hidup kita berdua." Raina terdiam sejenak, wajahnya yang penuh amarah itu perlahan mulai melembut. Namun, itu bukanlah pengampunan yang ia harapkan. Tidak ada jalan untuk kembali. Tidak ada cara untuk membalikkan waktu. Mereka tidak bisa merubah apa yang telah terjadi. "Aku tahu," Raina berkata pelan. "Aku tahu kau menyesal, Arman. Tapi penyesalan itu tidak akan menghapuskan apa yang telah kau lakukan. Semua harus dibayar." Arman merasakan tubuhnya yang tak lagi ada, tapi seolah ada rasa berat yang mengalir di seluruh jiwanya. Dendam Raina telah mengubahnya menjadi lebih dari sekadar arwah. Dia bukan lagi sosok yang bisa dimaafkan atau disalahkan. Dia adalah kutukan yang menjadi bagian dari kegelapan abadi, tempat di mana penebusan tidak ada. Nadia, yang telah lama diam, akhirnya mengangkat wajahnya yang kosong. "Kita terjebak," katanya dengan suara yang serak. "Kita terperangkap dalam dosa kita sendiri." "Ya," jawab Arman pelan, "kita terperangkap dan tidak ada jalan keluar." Di sekeliling mereka, kegelapan semakin meresap, semakin tebal, seakan ingin menghabisi mereka sampai tak tersisa. Raina mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, bayangan-bayangan dari masa lalu mereka muncul. Gambar-gambar tentang kebohongan yang telah mereka buat, pengkhianatan yang tidak bisa diubah, dan penderitaan yang tidak dapat dihindari. Dengan satu gerakan, Raina mengirimkan mereka kembali ke dalam kekosongan yang lebih dalam. Rasa sakit yang menggerogoti tubuh dan jiwa mereka tak akan pernah hilang, karena mereka kini adalah bagian dari ruang ini, dimensi yang terkutuk, di mana kematian tidak ada artinya selain penantian yang abadi.
Kegelapan semakin menelan mereka. Raina, yang telah terbebas dari segala bentuk pembalasan, kini menjadi penguasa dari kutukan yang tak terhapuskan. Dia bukan hanya roh yang penuh dendam, tetapi juga simbol dari segala rasa sakit yang tidak bisa lagi disembuhkan. Ia adalah pengingat bahwa beberapa dosa terlalu dalam untuk bisa diampuni, dan bahwa beberapa jiwa tidak akan pernah kembali. Arman dan Nadia kini terperangkap dalam dimensi itu selamanya, terisolasi, dihukum oleh dosa-dosa mereka yang tak terhapuskan. Mereka saitua bahwa mereka tidak akan pernah menemukan kedamaian, dan mereka akan terus menjalani kehidupan yang tak ada akhirnya. Mereka adalah bagian dari kutukan, bagian dari penderitaan yang tak pernah berakhir. Dan Raina, dengan air mata yang tak pernah jatuh, berdiri di atasnya, menjadi penguasa dari segala kegelapan. Sebuah kutukan yang tak terlepas, yang tidak akan pernah membiarkan jiwa yang terperangkap untuk bebas. Amanat yang dapat diambil dari cerita ini adalah bahwa setiap tindakan kita memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Pengkhianatan, kebohongan, dan kekerasan yang dilakukan dengan niat untuk melindungi diri atau mengejar kepentingan pribadi akan meninggalkan bekas yang dalam, tidak hanya pada orang lain, tetapi juga pada diri kita sendiri. Dalam kisah ini, Arman dan Nadia belajar bahwa dosa-dosa mereka tidak dapat begitu saja dihapuskan oleh kematian atau waktu. Kebenaran yang tertunda hanya akan mengarah pada penderitaan yang lebih panjang, yang mungkin lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri. Cerita ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya pengakuan dan pertanggungjawaban. Arman meskipun telah mengakui kesalahannya, tidak bisa mengubah kenyataan bahwa penderitaan yang mereka bawa begitu mendalam dan tidak terelakkan. Pengakuan bukan berarti penghapusan dari rasa bersalah, tetapi lebih sebagai sebuah langkah menuju pemahaman bahwa tidak ada jalan keluar dari dampak yang telah ditimbulkan. Lebih dalam lagi, kisah ini memperlihatkan bahwa kebohongan dan pengkhianatan tidak hanya menghancurkan hubungan antar manusia, tetapi juga bisa mengubah esensi kehidupan dan kematian itu sendiri. Dendam yang tidak terselesaikan, sebagaimana yang dialami oleh Raina, bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar, mengubah jiwa yang tersiksa menjadi kutukan yang tak berujung. Hal ini menjadi pengingat bahwa kesalahan besar dalam hidup kita tidak bisa begitu saja dihindari atau dilupakan. Mereka akan terus menghantui, dan pengampunan mungkin tidak akan datang jika kita terus lari dari kebenaran. Akhirnya, cerita ini juga memberi pesan bahwa tidak ada tempat untuk melarikan diri dari keadilan yang hakiki. Dosa mungkin bisa ditutupi sementara waktu, tetapi pada akhirnya kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Dan begitu kebenaran itu terungkap, segala sesuatu yang kita coba sembunyikan akan kembali pada kita dengan kekuatan yang lebih besar. Kita harus menghadapi dampak dari apa yang telah kita lakukan, tidak hanya untuk kedamaian dunia ini, tetapi juga untuk kedamaian jiwa kita sendiri.